Ya, kelompok siapa aja? Alawi Attahala, Atta Halilintar. 6425 Pak. 6425. Oke. Sip. Yang jadi moderator siapa hari ini? Apa tiap-tiap kelompok ada moderatornya? So gini aja, Alawi ini yang jadi Ya, kelompok moderator. aja Pak. Alawi aja yang jadi moderator. Untuk kelompok ini, kelompok itu. Oh gitu Pak. Jadi nanti saya minta aja tuh kelompok berapa yang sudah maju nanti apa udah presentasi sama nilainya ya, kamu yang ngasih. Saya Pak. Enggak lah. Enggak apa aja Pak. Enggak apa saya Enggak. moderator enggak apa. Enggak, nanti nama-namanya ditulis ya. Kelompok 1 bahas apa, kelompok 2 bahas apa. Oke? Pak. Sip. Gimana kelompok pertama udah siap? Maksudnya kelompok 6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Fadlan Ramadan sebagai pengampu mata praktikum komputer pada hari ini dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya sebagai moderator pada siang hari ini tentunya akan memandu kegiatan presentasi 4 kelompok pertama yang akan maju dalam mempresentasikan salah satu atau salah 4 ya, beberapa alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti dari Microsoft Word. Namun sebelumnya di sini saya akan menyapa dulu dari kelompok 6. Ada dari kelompok 6 sudah bergabung bersama kita. Halo, sudah kelompok 6. Baik. Adanya. Kelompok 4. Ada kelompok 4? Kelompok 4 ada Ahbar Sayari, Utut Muhammad, Anggi Rahmawati, Layanatun Nisa, dan Prihartini. Ada perwakilannya? Kelompok 4? Belum ya? Nggak apa, kita lanjut aja kelompok 2. Udah ada perwakilannya? Ada. Oke, di McD ya, Piril. Terus yang terakhir, kelompok 5. Ada ya, kelompok 5? Ada. Saya sendiri kelompok 5. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat memberikan ilmu yang baru kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama presentasi dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan salah satu alternatif Microsoft Word, yaitu Google Suite. Saya beri waktu ya di sini teman kelompok, semua kelompok diberi waktu sekitar 8 menit atau 7 menit cukup? Cukup ya? 7 menit untuk mempresentasikan apa yang teman sudah mempresentasikan terkait Google Suite.
kelompok 6. Langsung saja ya share screen. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sudah memberikan waktunya untuk kelompok 6 menjelaskan tentang materi presentasi kelompok kami, yaitu Google Suite. Baik, di sini sebelum kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami ada 4 orang. Yang pertama ada Yesi Alpian, yang kedua ada Hanifah Salsabila, yang ketiga ada Lailatul Hasanah, dan yang keempat saya sendiri yaitu Afkaria Sofa Putri. Next, Hanifah. Nah, selanjutnya kita akan masuk sesuai dengan judul Google Suite. Jadi, definisinya apa tuh Google Suite? Nah, Google Suite adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Google sebagai fitur yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dan memerlukan koordinasi namun terkendala oleh jarak. Nah, Google Suite ini pertama kali dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2006. Awalnya nama platform tersebut itu adalah Google App for Work, lalu berubah namanya menjadi Google App for Your Domain, hingga akhirnya Google memutuskan untuk menggunakan nama Google Suite. Nah, di Google Suite ini sendiri ada 4 layanan. Layanan yang pertama itu ada namanya Google Suite Basic. Nah, layanan basic ini sangat berguna untuk yang masih dalam tahap pengenalan dan ingin tahu apa aja sih yang diberikan, apa aja sih fitur yang diberikan oleh Google Suite ini. Biasanya untuk layanan basic ini juga kapasitas penyimpanannya hingga puluhan gigabyte saja. Yang kedua itu ada Google Suite Business. Nah, kalau yang bisnis ini mendapatkan layanan Google Suite yang punya kapasitas tak terbatas. Jadi, bisa menyimpan apapun yang diinginkan dan berbagi dengan pengguna lainnya lebih mudah. Ditambah lagi, akan mendapatkan fitur-fitur untuk mengontrol segala data yang ada di perusahaan. Nah, untuk yang nomor 3, itu ada Google Suite Enterprise. Nah, kalau yang Google Suite Enterprise itu akan mendapatkan sebuah fitur tambahan berupa DLP atau Data Loss Prevention. Intinya adalah membuat data lebih aman dan mencegahnya untuk tidak hilang. Juga bisa lebih mudah mengarsipkan data dengan sistem yang lebih terintegrasi. Dengan memakai layanan Google Suite yang terbaik, maka akan bisa melakukan rutinitas sehari-hari dengan lebih mudah. Nah, yang keempat, layanan yang terakhir yaitu adalah Google Suite Education. Seperti namanya, education. Layanan ini lebih menonjolkan sejumlah fitur yang berguna untuk di dunia pendidikan. Layanan ini merupakan cerminan dari Google Suite Business yang memiliki fitur tambahan berupa Google Classroom. Nah, dari sinilah para guru dan para murid juga bisa berinteraksi satu sama lain dengan mudah menggunakan Google Suite tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan dari Google Suite. Jadi, kalau tentunya setiap platform itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dari Google Suite ini sendiri yaitu yang pertama, Google Suite ini punya fitur yang lengkap sehingga memudahkan penggunanya untuk bekerja. Selanjutnya juga untuk Google Suite ini biayanya lebih hemat gitu. Biaya yang digunakan lebih hemat karena dengan adanya Google Suite ini tidak harus membangun tapi kita dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Suite itu sendiri. Jadi kalau misalnya terhalang jarak gitu kan jadi lebih hemat. Selanjutnya juga kalau Google Suite itu menjamin keamanan data-data yang ada. Sehingga kita nggak perlu takut kalau datanya bakal hilang. Selanjutnya ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Nah, kalau kekurangan Google Suite ini sendiri, tentunya pengguna yang memakai Google Suite harus tersambung dengan internet. Jadi, kekurangannya adalah kelemahan ini agak merepotkan. Kenapa? Karena tidak semua wilayah di Indonesia itu mempunyai jaringan atau sinyal yang baik gitu. Jadi kalau misalnya sinyalnya lagi agak bermasalah, itu akan menghambat kerja kita gitu. Jadi kalau misalnya Google Suite ini lebih ke jaringan atau misalnya ke sinyal untuk kekurangannya. Selanjutnya ada manfaat dari Google Suite. Di sini ada 3 manfaat dari Google Suite, yaitu yang pertama, mendapat fasilitas keamanan data yang terjaga. Yang kedua, kalau misalnya kita sebagai admin, kita bisa ngatur sendiri nih, apakah pengguna lain ini bisa kita
gunain beberapa fitur yang lain, atau boleh nggak ya pengguna lain itu pakai fitur kayak kita, atau pokoknya kita sendiri yang bisa ngatur kalau misalnya kita sebagai admin. Nah, terus juga manfaat yang ketiga yaitu bisa beroperasi 100% di website atau domain tanpa terkendala. Selanjutnya, di sini ada aplikasi pengganti Office menggunakan Google Suite. Ada 3, yaitu ada Google Docs, ada Google Slide, dan ada Google Slides. Dan ada Google Sheet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya terdengar suara saya? Halo? Terdengar. Iya, dengar. Terdengar ya? Oke, untuk selanjutnya pembahasan mengenai Google Docs. Google Dokumen ini sebagai pengganti aplikasi dari Microsoft Word itu sendiri, dan hebatnya Google Dokumen atau Google Docs ini dapat diakses secara online. Nah, dengan adanya Google Docs ini sendiri, kita bisa membuat dan mengedit dokumen secara online. Dan juga kita bisa mengakses lebih dari satu akun. Kemudian, next. Selanjutnya, selanjutnya adalah manfaat dari Google Dokumen itu sendiri. Yang pertama, itu kita jadi nggak perlu install lagi aplikasi untuk membuat dokumen. Jadi teman-teman tinggal akses saja layanan Google, salah satunya itu adalah Google Dokumen. Kemudian manfaatnya juga kita bisa file dokumen yang kita punya itu terhindar dari virus komputer. Jadi karena dokumen ini diakses secara online, maka tidak akan kena virus oleh komputer itu sendiri. Kemudian manfaat yang ketiga itu kita tidak perlu khawatir kalau dokumen kita lupa di-save. Kadang kan kita suka mati sendiri tuh ya komputernya. Nah, dengan adanya Google Dokumen ini, teman-teman tidak perlu khawatir kalau dokumennya lupa. Kemudian dokumen ini kita bisa akses dimanapun dan kapanpun kalau kita menggunakan Google Dokumen. Untuk selanjutnya, kelebihan dari Google Dokumen itu sendiri. Oke. Nah, untuk kelebihan yang pertama, kita bisa mengedit file dokumen tanpa aplikasi di komputer. Seperti yang saya bilang, bahwa Google Dokumen ini kita nggak perlu ngedit file dokumen pakai aplikasi, karena cukup menggunakan layanan Google saja. Seperti misal kalau kita ingin buka file dokumen kan harus buka Word. Kalau kita ingin mengedit file kan harus membuka Microsoft Word. Atau kalau kita ingin membuka file PDF pun harus membuka Adobe Reader. Nah, kelebihan dari Google Docs ini, selain kita bisa membuka file, kita juga bisa mengedit file-file dokumen tanpa aplikasi di komputer. Untuk yang kedua, kelebihan yang kedua adalah kita bisa menulis dokumen dengan suara. Nah, hebatnya Google Dokumen ini punya fitur yang namanya voice typing. Jadi kalau teman-teman ingin pekerjaan dalam mengetik itu lebih cepat, atau dalam kata lain teman-teman mager ngetik, nah teman-teman bisa gunakan voice typing ini untuk menulis dokumen dengan suara. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga itu ada suggestion mode. Nah, suggestion mode ini teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk membuat satu dokumen. Jadi nanti di sana ada fitur suggestion. Jadi fitur itu kita bisa melihat teman kita merubah apa aja nih dalam sebuah kalimat yang ada di dokumen kita tersebut. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, kita bisa menandai seseorang di komentar. Nah, dengan kita menandai, nanti orang tersebut akan mendapatkan notifikasi melalui email. Lanjut, kelebihan selanjutnya yang kelima, ada mode offline. Nah, hebatnya lagi Google Dokumen. Google Doc ini selain kita bisa mengakses secara online, pun juga bisa diakses secara offline. Dan kita bisa setting sendiri. Selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya, kita mudah mencari informasi.
Jadi misalnya teman-teman ingin mencari kata atau definisi sebuah kata. Nah, teman-teman tinggal di blok katanya, kemudian nanti ada tools define. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sendiri definisi dari kata yang ingin kita cari. Kemudian kelebihan selanjutnya ada revision history. Nah, revision history ini teman-teman bisa melihat kita misalnya paragraf 1 habis kita ubah. Nah, nanti kita bisa melihat nih apa kalimat apa yang kita ubah sebelumnya gitu. Jadi jangan khawatir karena ada historinya. Kemudian memudahkan konversi file. Jadi misalkan dokumen itu pengen kita ubah menjadi PDF. Nah, itu bisa download as PDF yang ada di fitur di Google Dokumen itu sendiri. Untuk selanjutnya, selain ada kelebihan, juga ada kekurangan di Google Dokumen. Kekurangan ini sama seperti Google yang lainnya. Dan itu adalah membutuhkan internet untuk kita mengakses filenya. Dan juga kadang kalau misalkan jaringan kita terputus di tengah-tengah pekerjaan kita dalam membuat dokumen, akan ada tombol-tombol menu yang hilang dan bisa jadi tidak bisa digunakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, teman saya. Nah, selanjutnya, pengganti Office dalam Google Slide, yaitu ada Google Slide. Google Slide merupakan tool presentasi yang memungkinkan untuk membuat presentasi online maupun offline. Karena Google Slide berbasis cloud, jadi yang dapat mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet yang cukup. Dan dengan masuk ke akun Google-nya. Kemudian, Google Slide juga mendukung pengeditan dan kolaborasi real-time. Penggunaan Google Slide diawali dengan membuka browser atau Chrome, kemudian mengetik slide.google dan .com. Kemudian, manfaat Google Slide yang pertama, mempermudah dalam presentasi online. Dan yang kedua, tidak membutuhkan perangkat lunak. Bisa akses di browser atau di Chrome, sehingga mempermudah penggunaan Google Slide. Google Slide ini jadi tidak memerlukan aplikasinya, bisa langsung buka ke browser atau Chrome. Kemudian manfaat yang ketiga, file Google Slide akan langsung disimpan di cloud. Jadi pengguna tidak perlu khawatir untuk kehilangan file yang telah dibuatnya. Manfaat yang keempat yaitu fitur real-time collaboration yang sangat bermanfaat. Fitur real-time collaboration ini merupakan software produktivitas terbaru yang dimana pengguna dapat membuat dokumentasi bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Walaupun di komputer yang berbeda ataupun di tempat yang berbeda, tapi bisa langsung mengedit bersama-sama. Kemudian, kekurangan dari Google Slide ini, yang pertama, kelebihan dari Google Slide ini, yang pertama, kemudahan penggunaan. Google Slide tidak sulit untuk dipelajari. Nah, bagi yang pengguna awal, pemula, ada fitur bantuan dari Google Slide ini. Mungkin yang sudah biasa membuat di PowerPoint akan mengerti cara menggunakan Google Slide ini. Kemudian, kelebihan yang kedua, kolaborasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, di dalam Google Slide ini terdapat fitur yang dapat mempermudahkan bagi anggota kelompok bisa mengerjakan
dokumen secara bersama-sama, dapat mengedit bersama. Kemudian yang ketiga, berbasis web. File-file online selalu dalam kondisi terkini dan terbarui. Kemudian bisa dengan mudah menautkan atau menanamkan dokumen di halaman web. Yang terakhir, kelebihannya inovatif. Google Slide memiliki sejumlah fitur inovatif. Salah satunya yaitu fitur baru Q&A atau tanya jawab. Dalam fitur ini dapat memungkinkan audiens berinteraksi dengan pembicara melalui tautan terlihat sebagai fitur, sehingga audiens bisa memberikan pertanyaan kepada si presentasi tersebut. Kemudian, selain kelebihannya, Google Slide ini memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Karena bisa dibuka dalam Google Chrome atau browser, jadi untuk menggunakan Google Slide ini sangat memerlukan internet dalam mengaksesnya. Kekurangan yang kedua, apabila salah satu pengguna komputer atau laptop melakukan kesalahan, maka seluruh slide ikut salah. Nah, ini seperti yang dalam kolaborasi. Misalkan dalam kolaborasi ini, kelompok sedang mengerjakan dokumen. Kemudian salah satu kelompoknya itu laptopnya memiliki permasalahan. Jadi, bisa jadi slide itu juga ikut bermasalah atau tidak bisa tersimpan. Kemudian, kekurangan yang ketiga ini lebih sedikit pilihan. Dalam Google Slide ini hanya sedikit tema atau efek yang disediakan. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai Google Sheet. Next, Hanifah. Apa itu Google Sheet? Google Sheet itu merupakan lembar kerja online yang terdiri dari baris dan kolom untuk membantu perhitungan data, yaitu berupa angka, memasukkan data, formula, formatting cell, dan juga untuk membuat chart. Google Sheet ini juga memungkinkan pengguna dapat membuat dan mengedit sheet di browser secara online. Google Sheet ini menawarkan sekumpulan fitur dan fungsi standar spreadsheet seperti spreadsheet lainnya yaitu Microsoft Excel. Next. Yang selanjutnya ada manfaat Google Sheet. Ya, manfaat Google Sheet yang pertama ada fitur kolaborasi seperti Google Slide dan Google Doc yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa manfaat Google Sheet juga memiliki fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang untuk bekerja pada satu dokumen secara bersamaan dengan orang lain. Yang kedua, ada akses data dimanapun dan kapanpun. Nah, Google Sheet ini memiliki manfaat bahwa data kapanpun itu. Maaf, Ella, suaranya hilang, Ella. Sinyalnya hilang ya? Gimana? Teman kelompoknya ada yang bisa menghubungi Ella?
atau mengganti? Karena waktunya juga udah habis ya. Silakan Ella dilanjut dikit lagi ya. Oke, sorry ya. Yang selanjutnya ada data tetap aman. Google Spreadsheet ini mempunyai fitur keamanan yang bagus, dikenal dengan Google Suite. Yang selanjutnya ada real-time data. Pada real-time data ini, data code pada Google Spreadsheet akan membuat data tetap up to date. Bahkan pengguna dapat berkomunikasi dalam waktu yang sama dengan tim. Yang selanjutnya ada kelebihan Google Sheet. Yang pertama ada multi-platform. Multi-platform ini kelebihan Google Sheet ini yang pertama ada multi-platform. Multi-platform ini spreadsheet bisa berjalan via browser. Nah, bisa digunakan untuk sebagai operating system baik Windows, Linux, ataupun Mac OS. Dan selanjutnya ada multi-device. Multi-device ini, Google Sheet ini tidak hanya bisa digunakan untuk komputer saja ataupun laptop, tapi telah tersedia versi smartphone. Yang selanjutnya ada bekerja tanpa hambatan di spreadsheet dan Excel. Yang selanjutnya ada dapatkan data dari berbagai sumber melalui spreadsheet ini. Teman-teman bisa mendapatkan data dari berbagai sumber. Yang selanjutnya ada dapat membuka berkas Office lainnya. Dapat membuka berkas Office lainnya, dapat pula diekspor ke PDF atau berkas XLS milik Microsoft Excel. Next. Yang selanjutnya ada kekurangan Google Sheet. Yang pertama, perlu koneksi internet. Nah, dibutuhkan koneksi internet yang kuat jika ingin membuka Google Sheet. Yang kedua, tidak semudah menggunakan Microsoft Excel, walaupun secara umum fiturnya sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, Ella sudah cukup ya? Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok 6. Terima kasih untuk presentasinya. Tentunya saya ingatkan kembali, mungkin saya kasih waktu teman-teman semua untuk presentasi 10 menit saja ya, 10 menit. Nanti 2 menit terakhir akan saya ingatkan bahwasanya waktu tinggal 2 menit. Nanti setelah 10 menit, mohon maaf, pukul 3 kurang seperempat, jadi takutnya ada kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Bapak dan teman-teman semua. Jadi kita harus mempersingkat. Oke, baik. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 4 yang akan disampaikan sebentar. Oleh Ahbar Sayari dan kawan-kawan. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, menjelang sore. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi pengganti Microsoft Office, yaitu Office Suite. Pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Rahmawati. Yang kedua ada Ahbar Sayari. Yang ketiga ada Prihartini. Yang keempat ada Utut Muhammad. Dan yang terakhir ada Layina Tunisa. Kemudian lanjut, next slide.
Baik, saya akan memperkenalkan biodata dari Office Suite ini. Ada developers yaitu Mobi System, initial release pada 2004, kemudian stable release. Ada bisa digunakan untuk Android, iOS, atau iPadOS, dan Windows. Operating system bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian platform ada x86, x64, ARM, ARM64, kemudian available in ada 53 bahasa atau language, kemudian type Office Suite, dan lisensi website pun bisa dibaca teman-teman. Kemudian sejarah selanjutnya tentang Office Suite akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, Toeb. Sekarang adalah sejarahnya munculnya Office Suite ini. Nah, sejarah perangkat Office Suite ini pertama kali itu dirilis sebagai aplikasi seluler di Palm OS ya kurang lebih pada tahun 2004. Mengingat menggabungkan aplikasi Mobi System ya yang lebih lama. Dari sini terdiri dari Quick Spell, Quick Check, dan Quick Write. Diikuti oleh Symbian pada tahun 2005. Nah, hingga ketika pada tahun 2009, Office Suite terutama digunakan sebagai pembaca. Kemudian, Mobi System menerima pemerintahan dari Sony yang berasal dari Jepang untuk mengembangkan solusi perkantoran berbasis Android. Sebelumnya, ini ada hanya di PC. Seiring perkembangan zaman, maka Office ini tersedia di Android maupun di OS. Nah, namun dibutuhkan hanya dalam 12 minggu, kurang lebih 3 bulan. Rupanya, para pengembang berhasil dan Sony menginstal Office Suite yang baru dikembangkan di semua perangkat Android mereka pada tahun 2009. Perangkat lunak ini memulai debutnya di iOS pada tahun 2013 dan versi Clean Desktop pertama untuk Windows yang pada muncul tahun 2016. Selain kemampuan untuk terhubung ke penyedia cloud seperti Google Drive, Box, iCloud, OneDrive, dan lainnya, Office Suite menaruhkan ruang penyimpanan di cloud milik Mobi System, terutama pada Mobi Drive. Nah, akhirnya pada tahun 2018, aplikasi tersebut dipilih oleh Google untuk menjadi salah satu dari sedikit aplikasi yang menerima Android Excellent Award. Cheers. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengertian Office Suite. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Office Suite? Jadi, Office Suite ini adalah sebuah istilah rangkaian atau koleksi program perangkat lunak yang satu paket dalam komputer yang terdiri dari beberapa program dalam satu sajian. Nah, jadi Office Suite ini sering digunakan sebagai penunjang utilitas dalam sebuah organisasi. Nah, Office Suite ini di dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan paket aplikasi perkantoran. Jadi Office Suite ini merupakan salah satu dari kategori software suite atau application suite yang tidak hanya mengacu pada perkantoran saja. Nah, jadi Office Suite ini juga dipakai berbagai kalangan baik akademik maupun praktisi. Nah, jadi sebenarnya hampir semua pengguna komputer tanpa disadari telah menggunakan Office Suite. Jadi hanya saja kurang mengetahui penamaan istilah terhadap kumpulan program perangkat lunak utilitas komputer ini. Jadi perangkat lunak Office Suite ini biasanya terdiri dari beberapa program produktivitas yang dapat pengolah kata, spreadsheet atau program pengolah keuangan, dan presentasi. Ada beberapa Office Suite yang menambahkan program pengelola basis data, yaitu database, dan pengelola template publishing, yaitu untuk membuat katalog, brosur, poster, surat kabar, dan majalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teh naon atuh? Teh naon? Oke, selanjutnya komponen utama dari Office Suite itu ada PDF, mail, slide, sheet,
Sebentar, Pak. Sama dokumen. Nah, PDF itu membuat dan menyimpan sebuah dokumen yang berisi teks, gambar, dan link. Sedangkan mail sebagai identitas diri, mendaftarkan diri di media sosial, dan lain-lain. Sedangkan slide untuk memisah tiap-tiap materi atau pokok bahasan pada presentasi. Sedangkan sheet untuk membuat tabel perhitungan sederhana atau pengolahan data. Dan terakhir, dokumen untuk pengolahan kata, membuat dan memformat dokumen teks. Selanjutnya, Ahbar. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa versi software-nya, yaitu ada Office Suite, Office Suite Pro, dan Office Suite Personal Premium. Next, Prihartini, PPT-nya. Bentar ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa versinya. Yang pertama ada Office Suite, yang kedua ada Office Suite Pro atau Premium. Nah, kalau Office Suite ini yaitu kompatibel dengan file Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Adobe PDF. Nah, sedangkan Office Suite Pro ini kompatibel dengan semua hal dan mampu mencetak, mengkonversi PDF ke Word, Excel, FUB, dan menyimpan sebagai PDF dan dapat membuat file yang dilindungi oleh kata sandi. Nah, sedangkan Office Suite Personal atau Premium ini yaitu kompatibel dengan semua hal yang tetapi juga dapat menambahkan foto kamera, anotasi PDF, menyimpan sebagai CSV, dan membuat performatan bersyarat di Excel. Nah, ini juga memperkenalkan fungsionalitas lintas platform dan memungkinkan pengguna untuk menginstal Office Suite di ketiga platform, yaitu Android, iOS dan Windows. Nah, dan menggunakan satu pembelian lisensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada format file yang didukung ini, ada jenisnya Open Files untuk Office Suite for Android, Office Suite for iOS, dan Office Suite for Windows. Bisa dibaca ya teman-teman, ada Open Files, ada Save atau Save as Files. Kemudian, selanjut, ada bahasa yang dimiliki dari aplikasi Office Suite ini. Bisa lanjut, Prihartini. Untuk bahasa sendiri dari Office Suite for Android ini lebih banyak macamnya. Ada bisa dibaca di slide ya teman-teman. Ada Office Suite for Android itu ada Arabic, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, dan sebagainya. Kemudian untuk iOS dan Windows, bahasa yang dimiliki hampir sama macamnya dan lebih sedikit daripada Android, daripada bahasa yang dimiliki di aplikasi Android. Nah, selanjutnya
akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya bisa digunakan secara gratis oleh setiap pengguna jika menggunakan versi Pro berbayar, memiliki loading yang lebih cepat, memiliki tampilan yang lebih sederhana, memiliki ukuran yang ringan dan tidak menambah beban kerja handphone, bisa membuka berbagai jenis Office seperti Excel, Word, PowerPoint, dan PDF. Bisa digunakan di PC maupun di Android. Dan kekurangannya, belum tersedianya bahasa Indonesia pada aplikasi Android dan PC. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan terkait Office Suite ya. Office Suite sangat luar biasa memberikan kita informasi terkait aplikasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif dari Microsoft Word. Tentunya tadi sudah dijelaskan tentang Google Suite yang mungkin beberapa orang sudah tahu, sudah menggunakannya. Tapi Office Suite ini mungkin hal yang baru ya untuk kita. Jadi terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi. Alawi. Dari dua kelompok ini langsung ada tanya jawab nggak? Oh, akhir aja Pak. Bagaimana Pak? Di akhir. Di dua aja dulu nih, dua. Tanya jawab dulu. Satu saja Pak per kelompok gak apa? Satu. Baik. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Teman-teman semua silakan yang ingin bertanya terkait aplikasi alternatif ini. Satu kelompok, satu pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Google Suite, tentang Google Suite atau tentang Office Suite ya? Silakan. Bisa lambaikan tangan. Atau bisa di kolom chat kalau Bapak mau nanya. Atau bisa kalau malu untuk bertanya atau menyuarakan suaranya bisa di kolom chat aja bisa. Nanti saya bacain. Soalnya nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Gimana teman-teman? Kalau ada yang nanya, saya nggak nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Ada yang ingin bertanya, monggo, silahkan. Mau saya tembak? Ya. Atau gimana? Tembak jatuh cinta. Gimana teman-teman? Oke, untuk kelompok 1 tadi udah bagus. Itu kalau menjelaskan Google Suite itu waktu 10 menit nggak cukup. Waktu 10 menit itu sangat sedikit untuk membahas Google Suite dan Office Suite. Oke. Kemudian tadi ada kekurangan ya. Kekurangannya itu internet. Masalahnya di internet. Oke, di zaman ini internet sudah berkembang, itu udah nggak jadi masalah lagi harusnya. Justru karena ada internet, itu terbantu. Contoh, saya pernah melakukan ada seminar. Itu saya melakukan seminar, komputer, laptop yang saya bawa tiba-tiba blue screen dan dia minta repair. Itu saya nggak bisa apa-apa kalau misalkan saya membawa file ataupun filenya ada di flash disk,
Kalau di backup di flash disk. Kalau saya pakai laptop aja, file saya nggak bisa dibuka karena saya menggunakan Google Doc, spreadsheet ataupun menggunakan Google Suite lah ya. Itu karena ada internet, file saya aman dan saya bisa melanjutkan presentasi saya. Jadi harus ada internet memang. Tapi kan sekarang siapa nih, Alawi, lebih baik nggak makan apa nggak ada kuota? Lebih baik nggak ada kuota. Tapi makan? Nggak ada kuota. Enggak. Zaman sekarang tuh biasanya lebih baik ada kuota. Karena kalau nggak update, hari ini belum update nih. Aduh, gimana ya? Dengan siapa namanya, netizen gue. Alah, itu satu. Terus pertanyaan untuk kelompok 1 yang Google Suite. Nanti ditutorialkan cara mengetahui siapa yang salah. Tadi kan ada tuh, kalau misalkan di kolaborasi, ada 1, 2 orang, misalkan 3 orang misalkan yang masuk di collab itu, kemudian ada yang salah, itu ikut salah semua. Ya, bagaimana caranya mengetahui siapa yang salah? Itu satu. Udah satu aja sih kan pertanyaannya. Terus tadi siapa yang presentasi di kelompok 1 itu menyebutkannya bukan device tapi device. Emang device apaan? Ya nggak apa-apa. Terus yang kelompok 2, untuk kelompok 2, ini saya juga baru tahu nih. Yang apa namanya, Office Suite. Tadi dikasih tahu, tapi saya belum lihat. Tadi dia bilang itu bisa convert dari PDF ke Word, dan dia support yang di Microsoft Office. Banyak yang support. Terus mau dikasih lihat tampilannya. Kan itu menampilkannya pakai PowerPoint. Kenapa nggak pakai Office ini? Apa namanya? Office Suite. Menampilkannya. Terus juga itu yang tadi yang pertama, yang kelompok pertama, kenapa nggak pakai Google apa? Google Slide. Google Slide untuk menampilkannya. Kenapa pakai Office? Berarti bukan apa namanya? Bukan apa sih? Alternatif, pengganti, harus dicoba. Oke, itu menu-menunya ya. Tadi nomor 2 menu-menunya saya belum melihat. Oke, sip, lanjut. Baik. Ditanggapi dulu monggo. Untuk kelompok 1 silakan untuk ditanggapi pertanyaan dari Bapak Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ini harus dicontohin ya tampilannya ya? Iya, karena saya belum pernah lihat tuh. Saya pengen lihat kayak apa sih. Oke. Sebelumnya, jadi tadi kan pertanyaan Bapak itu, kan kalau misalkan kita membuat suatu file dokumen, kemudian kita berkolaborasi dengan teman gitu, dengan teman-teman yang memiliki email tentunya. Nah, itu gimana cara kita tahu kalau orang tersebut merubah paragraf atau dokumen yang udah kita buat gitu ya Pak ya? Itu ada Pak di revision di history. Nanti di history tersebut ada tanggal beserta jam, yang mana nanti di situ di tanggal jam itu ada emailnya juga Pak. Contoh dokumen. Iya, seperti itu. Bisa dikasih lihat nggak ke teman-temannya? Sebentar. Pakai apa?
Kamu nggak ada suaranya. Suara kamu nggak ada. Historinya itu bisa dibuka kalau kita buka laptop, Pak. Terus Ya. teman kamu ada yang punya laptop nggak? Sebentar ya, Pak. Ini saya tunjukin. Kelihatan ya? Oh, begitu. Kelihatan, Pak. Iya. Kelihatan. Ya, jadi ini salah satu contoh Google Slide, di mana kalau misalkan kita berkolaborasi dengan teman kita, itu nanti akan terlihat nih, baik tanggal dan juga jamnya, dan juga orang yang merubahnya seperti itu. Misal di sini yang pertama itu ada Tim Pusat Hayu Academy, Tim Pusat Hayu Group. Nah, di sini ada terlihat gitu, orang yang merubahnya itu adalah si tim pusat ini, gitu. Oke, cukup. Sampai di sini bisa dipahami ya, Pak? Ya. Oke. Terus? Kelompok yang kedua tadi. Baik, silakan kelompok yang kedua untuk menjawab pertanyaannya. Iya, baik Pak. Saya mau jawab pertanyaan dari Bapak. Itu yang sebenarnya untuk yang termasuk bisa dikonversi ke PDF, dari Word ke PDF, terus dari PDF ke Word, itu sebenarnya Pak, jadi satu aplikasi itu, satu Office Sheet itu, dia itu bisa ngebuka umpamanya file PDF gitu. Jadi kita bisa langsung di file PDF. Kalau di Word kan Pak ya, kalau di Word itu kan kalau umpamanya dia filenya bentuknya Word ya harus dibuka dengan sesama Word. Terus kalau umpamanya di Excel ya harus sama Excel. Cuma kalau di Office Sheet dia itu umpamanya file Excel, PDF, Word, dia itu bisa dibuka pakai aplikasi Office-nya itu Pak, hanya satu. Itu kalau yang di Android-nya Pak. Cuma kalau yang di PC, yang di PC pun juga sama Pak. Cuma berhubung Office ini dia sering banget dia mengupdate. Jadi kalau untuk update versi terbarunya belum dicoba Pak. Tapi kalau berdasarkan lihat di internet yang udah pakai, itu tetap masih bisa, jadi satu aplikasi masih bisa dibuka untuk beberapa tipe file untuk PC-nya Pak. Terus ya itu aja Pak pertanyaan Bapak tadi. Oke. Itu menu-menunya bisa saya lihat nggak? Menu. Teman-teman kelompok bantu dong untuk tampilinnya, soalnya nggak pakai laptop, cuma pakai HP. Iya Bapak, sebentar ya Pak ya. Bisa kan ya? Lagi di mana tuh Umam tuh? Iya Pak. Tadi filenya mau kirim di WA, gambarannya. Oh, gitu ya. Oke. Kamu ulang ya, cuy. Nah, itu yang di IMEC 2021-002 itu tolong diklik itu. Yang mana, Mam? Itu yang pas banget tuh, yang di depan mata Mam, yang 2021 WA 0034. Ini nggak kelihatan. Oh. Kalau enggak ini dah, gampangnya gini aja, coba ke Google biar gampang. Ke Google terus kita buka Office Sheet, nanti di situ kan ke IMEC, nanti ada gambar-gambarnya. Gampangnya gitu aja. Mam.
Yang mana, Mam? Oh, banyak. Aduh. Kenapa sih? Aduh aja. Mana? Gi? Mam nggak bisa, Mam. Udah ketemu. Udah aja. WA itu udah di-share. Bapak gini aja boleh nggak Pak? Apa untuk gambarnya kita kirim ke grup yang di grup WhatsApp Pak? Oh itu udah supaya tuh, lebih udah lihat. waktu lebih efisien. Oh. Ini yang Excel ya? Iya. Nggak kelihatan di umum. Oh. Oh, gitu. Oh iya Pak, untuk aplikasi Office Sheet ini, kalau dia yang mau lebih dapat yang lebih enak kayak seperti langsung satu file banyakan gitu kayak PDF, Word, Excel dibuka satu file itu dia harus dia aplikasi update baru itu berbayar sekarang Bapak gitu. Iya, yang Pro ya. Ya yang Pro. Kalau dulu dia belum berbayar, masih bisa diakses, semua orang bisa menggunakannya. Tapi sekarang dari berbayar mau di aplikasi PC baik itu di Android juga. Oke. Ajan dulu ya. Kita berhenti dulu, ajan dulu. Oke, Alawi lanjut di kelompok yang ketiga. Baik. Selanjutnya, sudah baca doa kan sebelumnya, teman-teman? Udah baca doa pada azan?
Oke, kalau sudah langsung saja kita lanjut presentasi yang ketiga, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang LibreOffice. Kepada kelompok 2 kami persilahkan. Ini pakai Libre nih ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan mengenai LibreOffice ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Sierra Hayat, kemudian ada Aida Nur Aski, lalu ada Ananda Aprilia, Putri Aziza, dan yang terakhir ada Amelia Novi. Kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LibreOffice sebagai alternatif pengganti Microsoft Office. LibreOffice merupakan gabungan dari dua kata yaitu Libre dan Office, yang mana Libre berasal dari bahasa Spanyol dan Prancis yang berarti bebas, dan Office yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti kantor. Jadi LibreOffice ini merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran yang bersifat gratis, open source, dan dikembangkan oleh The Document Foundation atau TDF yang kompatibel dengan aplikasi perkantoran lainnya seperti Microsoft Office. Jadi LibreOffice ini merupakan paket aplikasi perkantoran yang memiliki kemiripan atau sama dengan Microsoft Office. LibreOffice ini merupakan turunan paket aplikasi dari open source pada tahun 2010. LibreOffice pertama kali rilis pada tanggal 25 Januari 2011. Jadi LibreOffice ini sudah rilis selama 10 tahun. Adapun komponen utama LibreOffice ini, yang pertama ada Writer. Writer memiliki fungsi pengolahan kata dan penyuntingan dasar. Jadi Writer ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan Microsoft Word. Kemudian ada Calc. Calc ini merupakan lembar kerja untuk pengolahan data dan dapat otomatis mendefinisikan elemen grafik sesuai dengan informasi pengguna. Jadi, Calc ini memiliki kemiripan dengan Microsoft Excel pada Microsoft Office. Selanjutnya ada Impress. Impress ini merupakan komponen LibreOffice untuk keperluan presentasi. Jadi, Impress ini memiliki kemiripan dengan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada Base. Base ini merupakan program manajemen database yang serupa dengan Microsoft Access dalam penyusunan laporan dan formulir. Kemudian ada Draw. Draw merupakan komponen LibreOffice dalam pembuatan grafik vektor dan diagram yang memiliki kemiripan dengan Microsoft Visio. Draw juga bisa membuat gambar diagram alir dengan tampilan 3 dimensi. Dan yang terakhir ialah ada komponen Math. Math ini merupakan komponen LibreOffice yang memiliki fungsi pembuatan dan penyuntingan formula matematika yang sama fungsinya dengan equation. Kalau di Microsoft Office ini equation terdapat di semua komponen Microsoft Office-nya yang terletak pada menu bar insert. Kalau di LibreOffice ini equation-nya memiliki komponen tersendiri. Nah, berikut ini beberapa tampilan dari komponen utama LibreOffice yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada Writer, kemudian ada Calc, ada Impress, ada Base, Draw, dan Math atau yang sama dengan Equation. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari LibreOffice. Untuk kelebihannya yang pertama ini LibreOffice itu gratis dan bebas untuk diunduh, digunakan, dan didistribusikan. Lalu LibreOffice ini memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan Microsoft Office. Libre juga bisa digunakan untuk membuka dokumen dengan format Microsoft Office. Libre juga mendukung sistem 32 dan 64 bit pada PC. Pada LibreOffice, font lebih banyak dan bervariasi. Jadi, LibreOffice ini memiliki dukungan untuk menyemat font dalam dokumen dan memastikan dokumen itu terlihat sama, fontnya terlihat sama pada sistem apapun, bahkan jika komputer tidak memiliki font yang diinstal.
Yang terakhir, kelebihan dari LibreOffice adalah dapat menyimpan dokumen ke dalam format PDF. Untuk kekurangannya sendiri, ukuran file cukup besar, untuk diinstal sekitar 200 hingga 300 MB. Kemudian terkadang saat membuka file yang berformat Microsoft Office, ada beberapa format seperti penataan paragraf, tabel, dan lain sebagainya ini menjadi sedikit tidak beraturan, sehingga perlu diatur lagi. Lalu LibreOffice juga membutuhkan space hard disk yang cukup besar untuk bisa menjalankan aplikasi ini dengan stabil. Selanjutnya, untuk perbedaan LibreOffice dan Microsoft Office ini, yang pertama LibreOffice ini gratis. Sedangkan Microsoft Office berbayar. Lalu LibreOffice ini pengembangannya dari OpenOffice pada Januari 2011. Sedangkan Microsoft Office pada 1 Agustus 1988 dirilis pada tahun 1990. Untuk komponennya LibreOffice ini terdiri dari Writer, Calc, Impress, Draw, Math, dan Base. Kalau Microsoft Office terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio, Outlook, OneNote, other desktop application, server application, dan web service. Selanjutnya yang keempat, bahasa yang tersedia lebih banyak di LibreOffice, sedangkan Microsoft lebih sedikit. Lalu dapat digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan Microsoft Office untuk LibreOffice sendiri. Sedangkan Microsoft Office ini tidak bisa digunakan untuk membuka dokumen yang berformat LibreOffice. Untuk pengaturan tata letak cukup rumit di LibreOffice, sedangkan Microsoft Office ini lebih mudah atau lebih simple. Dan untuk jenis font pada LibreOffice itu lebih bervariasi daripada Microsoft Office. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang LibreOffice ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yakni kelompok ke-5 yang akan menjelaskan tentang OpenOffice. Silakan untuk kelompok 5, sebentar ya. Kelompok 5 apa kelompok 4? Kelompok 5, Pak. Kelompok 4 tadi sudah, Pak. Ini udah kelompok yang ke-5. Kelompok yang ke-4, nomor 5, Pak. Kelompoknya nomor 5, tapi maju ke 4. Gitu, Pak. Oh. Bingungkan. Oke, lanjut. Oke. Baik. Silakan untuk mempresentasikan Wanda dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Apache OpenOffice. Nah, Apache OpenOffice itu apa sih? Nah, Apache OpenOffice itu merupakan software Office yang bisa digunakan untuk pengolah kata, spreadsheet, presentasi, grafik, database, dan banyak lagi. OpenOffice juga dapat digunakan untuk tujuan apapun, maupun itu secara pribadi, pendidikan, administrasi publik, ataupun komersial, dan dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, jadi di sejarah Apache OpenOffice ini, jadi di tahun di tahun 2000 pada bulan Juli, perusahaan Sun itu membuat rangkaian OpenOffice ini sebagai pesaing Microsoft Office dan merilis versi 1.0 pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, lalu pada tahun 2011
Oracle Corporation yang saat itu menjadi pemilik Sun mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menawarkan versi komersialnya, jadi udah nggak dijual lagi rangkaian OpenOffice ini, dan OpenOffice ini disumbangkan ke OpenOffice ini disumbangkan ke Apache Foundation. Slide selanjutnya. Nah, sistem atau platform yang bisa dipakai untuk Apache OpenOffice ini ada Solaris, Windows, Linux, juga ada Apple. Selanjutnya, untuk fungsi OpenOffice yang telah dijelaskan tadi, berguna untuk melakukan pengolahan data-data perkantoran dalam format teks, tabel, formula, diagram, presentasi, dan basis data, yang semuanya itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan dalam paket Apache OpenOffice ini. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi OpenOffice. Ya, di antaranya ada komponen OpenOffice. Di sini terdapat 6 komponen OpenOffice. Yang pertama ada OpenOffice Writer, di mana OpenOffice Writer ini adalah program perkantoran untuk mengolah kata yang sama seperti Microsoft Word pada Microsoft Office. Nah, ini berguna untuk membuat dokumen, tulisan seperti surat, buku, atau laporan, dan lain-lain. Yang kedua, ada OpenOffice Calc, di mana fungsinya itu merupakan aplikasi perkantoran seperti spreadsheet, seperti Excel pada Microsoft Office. Yang ketiga, ada OpenOffice Impress, yang merupakan program untuk membuat presentasi sebagaimana Microsoft PowerPoint pada Microsoft Office. Yang keempat, ada OpenOffice Draw, yang merupakan program untuk membuat gambar dan dilengkapi dengan tools dalam membuat 3 dimensi, membuat efek kewarnaan, dan lain-lain. Program ini hampir sama dengan Microsoft Visio pada Microsoft Office. Yang kelima, ada OpenOffice Math, di mana program ini adalah untuk menulis formula atau rumus matematika seperti Microsoft Equation Editor pada Microsoft Office. Dan yang keenam, ada OpenOffice Dash, yang merupakan aplikasi untuk membuat database seperti halnya Microsoft Access pada Microsoft Office. Next, slide selanjutnya. Next. Sebentar. Ya. Setelah komponen, ada kelebihan dari aplikasi OpenOffice. Jadi kelebihan yang pertama ini, tata letaknya dapat diatur, di mana pengguna OpenOffice ini dapat bebas mengatur tampilan desain atau melakukan editing terhadap file XML-nya. Yang kedua, bahasa pemrograman yang beragam. Aplikasi OpenOffice ini dibangun dan mendukung bahasa pemrograman yang bervariasi seperti C++, Python, PHP, JavaScript, dan sebagainya. Yang ketiga, ada fitur wizard, di mana fitur wizard ini pengguna dapat melakukan konversi file dokumen Microsoft Office ke dalam bentuk OpenOffice dengan mudah melalui fitur wizard. Yang keempat, ukuran instalasi programnya ini kecil. File instalasi program OpenOffice mempunyai ukuran asli mungkin kurang dari 200 MB pada sistem operasi Windows. Yang kelima, beroperasi tanpa koneksi internet. Nah, jadi kelebihan yang kelima ini adalah OpenOffice ini mempunyai kualitas dan performa yang baik saat digunakan walaupun tanpa diakses dengan koneksi internet. Yang keenam, user interface, di mana OpenOffice ini mudah dipahami bagi seorang pemula tampilannya. Next.
Next. Sebentar. Ayo lo, pencet. Itu dipencet, Alawi. Ya udah benar. Ya. Selanjutnya, kelebihan yang ketujuh, kelebihannya itu bersifat open source, di mana OpenOffice ini perangkat lunak yang sepenuhnya gratis untuk digunakan oleh siapapun tanpa memerlukan biaya lisensi tambahan. Yang ke-8, dapat digunakan banyak platform sistem operasi, bisa melalui Windows, Linux, Macintosh, Unix, dan lain-lain. Yang ke-9, format dokumennya fleksibel. Jadi, spesifikasi dokumen yang dibuat dengan program OpenOffice ini dapat dibuka dengan mudah. Yang ke-10, mendukung format Microsoft Office dan lainnya. Format OpenOffice akan tetap dapat diakses dengan Microsoft Office, Lotus, AutoCAD, dan sebagainya. Yang ke-11, akses database yang terbuka dan beragam. Pengguna OpenOffice dapat menghubungkan program OpenOffice ke dalam berbagai jenis database. Yang terakhir, fiturnya ini fitur mudah ekspor PDF dan lainnya. Jadi OpenOffice ini lebih dahulu mempunyai fitur convert dibandingkan Microsoft Word. Next. Kekurangan OpenOffice. Di sini ada 2 kekurangan OpenOffice. Yang pertama, hasil konversinya ini tidak maksimal. Hasil konversinya tidak maksimal, di mana setiap file yang dihasilkan tidak dapat dibuka atau dijalankan dengan baik pada program Microsoft Word. Nah, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi pengguna OpenOffice sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Dan kekurangan yang kedua, cukup berat pada perangkat dengan spesifikasi menengah ke bawah. Jadi bagi pengguna komputer atau laptop yang mempunyai spesifikasi rendah, mungkin akan terasa lebih berat saat membuka program OpenOffice. Nah, solusinya untuk masalah yang kedua ini harus melakukan upgrade komponen perangkat komputer tersebut atau membeli perangkat generasi terbaru agar lebih lancar ketika menggunakan aplikasi OpenOffice ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Oke, yang terakhir ini cara menginstal OpenOffice. Jadi untuk menginstalnya itu bisa diklik link yang tertera pada PPT ini atau bisa langsung diketik pada Google, ketik aja download OpenOffice. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah, di mana untuk mendownloadnya tinggal pilih download full installation. Next. Nah, setelah itu nanti setelah diunduh si filenya itu, nanti diklik, dan nanti akan muncul tampilan seperti berikut, tinggal diklik aja next, seperti itu. Nah, setelah itu akan diinstal, kemudian klik next 2 kali untuk melewati panduan setup-nya. Nah, setelah itu, di situ ada pilihan tipikal sama custom. Kalau kita hanya memilih tipikal, itu nanti langsung memulai instalasi. Tetapi kalau nanti milihnya itu custom, akan dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Next. Nah, langkah selanjutnya itu adalah seperti berikut. Next lagi, Alwi. Nah, untuk yang memilih tipikal tadi, nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini, di mana klik tanda panah kecil pada icon di samping, dan pilih this feature will not be available. Nah, sudah itu, memilih semua program yang ingin Anda sertakan, kemudian klik next untuk menyelesaikan instalasi.
Seperti itu. Baik, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang Open Office dan juga kelompok 4 yang sudah menjelaskan tentang LibreOffice. Selanjutnya pertanyaan, silakan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Satu penanya saja cukup untuk satu kelompok. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Nggak ada nih atau Bapak aja yang bertanya? Ya udah, kalau nggak ada saya yang bertanya. Baik Pak, silakan. Oke, untuk yang kelompok yang presentasi ketiga ya? Ya Pak, yang ketiga. Ketiga, dan ini baru empat presentasi kan? Iya Pak, baru 4. Nah, tadi Nanti 3-nya lagi. Kamu bilang kelompok 5, catatan saya ada 4. Kenapa jadi ada 5? Oke, untuk kelompok yang tadi maju 3, itu dijelaskan tadi tuh keunggulannya, dia menggunakan apa tadi? Sabre ya? Libre. Kan? Libre. Fiturnya itu katanya sama dengan Microsoft Office. Itu fitur apa? Terus ukuran file installnya itu lebih besar. Itu sebagai kekurangan, lebih besar dibandingkan oleh aplikasi apa. Terus untuk convert ke Office-nya, jadi gini, di Indonesia ini kebanyakan masih menggunakan Microsoft Office. Sama branding pertama mungkin ya. Kayak misalnya Aqua, biar fit ataupun yang lain itu pasti namanya tetap Aqua itu yang dijual. Nah, ini sulit berpindah dari Microsoft Office ini ke produk lain. Jadi masih banyak yang menggunakan Microsoft Office untuk pengetikan, untuk presentasi segala macam, itu masih pakai Microsoft Office. Ini sulit berpindah ke lain-lainnya. Nah, ini kita bisa pindah ke Libre ataupun yang lain karena orang Indonesia banyak menggunakan Microsoft. Itu cara convert-nya berarti yang dicari. Cara convert-nya dari Libre ini ke Office. Itu belum ada tadi. Nah, untuk kelompok 4, tadi kan itu disebut di kelompok 3 itu Libre adalah pengembangan dari Open Office. Nah, ini Open Office atau Libre nih? Bingung saya. Libre pengembangan, kalau dari kelompok 3 itu Libre adalah pengembangan dari Open Office. Nah, yang Apache Open Office ini logonya itu mirip tuh sama Open Office. Apa ada perbedaan dari Libre sama Open Office ini? Bingung saya. Itu aja dijelasin. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan kepada kelompok 3
untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Fadlan terkait fitur yang sama dengan Microsoft Office apa saja, kemudian lebih besar dengan aplikasi apa, dan tadi yang terakhir, sudah itu, silakan. Bagaimana kelompok 3? Oke, ini mau langsung jawab. Bismillah, mau memberi tanggapan mengenai LibreOffice. Jadi LibreOffice ini yang maksudnya tadi sama maksudnya fiturnya itu gini maksudnya. Ketika di Microsoft Word itu ada ketika di Windows itu ada Microsoft Word, maka di Libre ini ada Writer. Ketika di Windows ini ada ada Excel, maka di Libre ini ada Calculate. Ketika ada PowerPoint, maka di Libre ini ada Impress. Sebenarnya fitur yang dimaksud adalah fitur aplikasinya. Cuma kalau misalnya di dalam Librenya, untuk fiturnya memang hampir sama, bahkan sama, hanya berbeda pada peletakan icon-iconnya. Misalnya, kalau misalnya ketika membuka PowerPoint, kalau misalnya mau save itu dari file ke save as. Tapi kalau misalnya di Libre langsung di bawahnya tuh kan biasanya ada slideshow. Di bawahnya itu langsung ada dia save as. Ini bisa langsung ini enggak? Share screen aja. Gimana? Bisa ya? Boleh silakan. Kalau memang bisa, silakan. Share screen. Nah, lanjut dulu aja. Jadi terusnya yang kedua, sekalian lanjut aja ya. Jadi tadi pertanyaan yang kedua mengenai kapasitas besar atau tidaknya si Libre ini. Jadi Libre ini dibilang besar sebenarnya bukan karena ada perbandingan dengan Windows, tapi memang 200 MB sampai 300 MB ini cukup besar. Jadi belum ada sih perbandingannya, paling dibandinginnya dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis online. Kan kalau misalnya berbasis online itu kan sama-sama open source, tapi kalau berbasis online itu nggak perlu ngedownload, maksudnya kayak gitu. Di Libre ini berat karena ngedownload. Tapi tenang aja, kalau di Libre ini sebenarnya bisa milih untuk mendownload, tapi nggak kesimpan secara permanen di laptop pribadinya. Misalnya di sini ada download ya. Bisa pilih portable version. Jadi kalau portable version ini nggak permanen ada di sini. Jadi kayak mau buka Libre tapi berbasis web. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita download ya di portable version, maka di situ cuma 100 MB malah lebih kecil lagi. Tapi kalau misalnya memang mau download LibreOffice-nya secara keseluruhan, include semua, maka memang sekitar 213 MB kalau nggak salah tadi pas download. Nah, terus membuka ekstensi. Maksudnya ekstensi itu seperti ini. Kelihatan ya, share screen sini. Bentar. Ini mau di-share. Share Windows. Oke, jadi maksudnya ekstensi file ini ketika kita menggunakan Microsoft Word, terus kan kita save to filenya, maka di Libre ini bisa kebuka. Begitupun juga dengan file yang disimpan di Libre, maka bisa dibuka juga di Microsoft Word. Padahal ketika di save-nya itu bukan atas nama file, kan biasanya .doc gitu ya kalau misalnya Microsoft Word, tapi kalau misalnya di Libre itu enggak kayak gitu. Tulisannya kalau nggak salah ODT apa ODT, nanti habis ini buka.
Misalnya di sini, cuma kelemahannya kayak gini. Kalau misalnya di Microsoft Word ini, ketika di ekstensi ke Libre, ini kekurangannya, kalau misalnya ada tabel, itu suka ngegeser gitu. Suka ngegeser, kadang juga line spacing-nya itu suka berbeda. Itu kekurangannya ketika melakukan ekstensi file. Begitupun sama dengan ketika mengekstensi file berupa PowerPoint. Jadi misalnya ada desain yang kecil-kecil pakai icon-icon suka agak bergeser sedikit kayak gitu. Ini contohnya yang dari, ini kan rapi nih, misalnya di Microsoft Word. Tabelnya rapi, ketika kita buka ke Libre, maka ini nggak bisa. Maka nah, seperti ini. Jadi dia itu tabelnya tuh berantakan kalau tabel. Ini udah dicoba. Gitu. Dengan file yang sama akan terjadi perbedaan perbedaan tabelnya, jadi ngegeser gitu. PPT juga sama, yang desain-desain yang seperti tadi. Sudah sih. Untuk fiturnya sama aja. Juga yang tadi ya, di Libre itu sebenarnya kelebihan yang tadi mengenai ada aplikasi atau bagian yang math. Jadi kalau math ini khusus untuk menulis semua equation. Tapi kalau misalnya mau nulis di LibreOffice-nya, di writer-nya, itu bisa juga kok nulis equation. Cuma kayak alangkah lebih baiknya ketika nulisnya khusus di math itu bisa buat turunan rumus, jadi bisa lebih rapi. Sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 yang maju ke 3 atas jawabannya. Selanjutnya kelompok 5 yang maju ke 4 untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya Open Office ini tuh bagaimana sih? Apakah ada hubungannya dengan Libre atau bagaimana? Silakan. Ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke. Itu di stop dulu tuh share screen-nya. Aida. Ya. Bagaimana? Baik, mungkin saya coba jawab terlebih dahulu ya Pak. Menurut sumber yang kami baca, itu ternyata memang aplikasi Libre itu merupakan salah satu pengembangan dari Office Open Source. Office Open Source, yang dimana Office Open Source ini mempunyai setidaknya 5 aplikasi-aplikasi. Yang pertama ada Open Office Organization, kemudian ada LibreOffice, ada juga Google Docs, kemudian ada Kingsoft Office, dan yang terakhir ada Neo Office. Jadi memang betul ketika Libre ini merupakan pengembangan dari Office Open Source, yang mana di dalamnya salah satunya juga ada Open Office Organization atau APEC Open Office. Seperti itu, Pak. Izin menambahkan? Oke. Jadi berdasarkan referensi yang saya dapat, mengapa sih Open Office dan LibreOffice ini tadi Bapak bilang hampir sama gitu kan. Jadi untuk sejarahnya di sini, jadi asal mulanya itu Sun Microsystem mengakui Office Suite dari Star Office pada tahun 1999. Kemudian dulu ini namanya pada tahun 2000 Sun open source perangkat lunak Star Office Suite. Kantor open source ini gratis, di mana dikenalnya itu dulu sebagai Open Office
Open Office, di mana proyek ini dilanjutkan dengan bantuan dari relawan perusahaan SAN yang menawarkan suite kantor Open Office gratis untuk semua orang. Nah, pada tahun 2011 di sini Sun Microsystemnya diakuisisi oleh Oracle. Nah, Oracle ini mengganti nama Star Office ini menjadi Oracle Open Office, di mana si Oracle ini dia mengajak kontributor-kontributor lain untuk menyumbangkan serangkaian peningkatan untuk si Open Office ini. Nah, kemudian peningkatan yang dapat digunakan didistribusi oleh Linux, sehingga kemudian di tahun tersebut proyek tersebut ditinggalkan dan membentuk proyek baru, yaitu LibreOffice. Jadi LibreOffice ini adalah garpu Open Office yang dibangun atas basis kode dari Open Office yang asli. Nah, kebanyakan distribusi Linux itu mengubah paket Office mereka dari Open Office menjadi LibreOffice. Ketika tahun 2011, karena Open Office-nya sudah ditinggalkan ke proyek baru, manajemen dari Oracle memberikan merek dagang dan kode Open Office kepada Apache Software Foundation. Nah, di mana sekarang Open Office ini sudah dikembangkan di bawah naungan Apache dengan lisensi Apache, sehingga kenapa pengembangannya itu lebih bagus Libre, karena LibreOffice ini berkembangnya ini lebih cepat dan merilis versi barunya itu lebih sering dibandingkan Apache Open Office. Namun Apache Open Office ini juga tetap bisa digunakan, tidak mati, seperti itu. Dan Apache ini versi barunya ini berdasarkan data referensi yang saya baca ini, versi betanya itu pada bulan Maret 2014. Seperti itu. Terima kasih kepada Novita yang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin dicukupkan ya Pak ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai presentasi dari 4 kelompok, yakni kelompok pertama dari kelompok 6, kelompok kedua dari kelompok 4, kelompok ketiga dari kelompok 2, dan kelompok keempat dari kelompok 5. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyampaikan dan mempresentasikan apa yang sudah teman-teman diskusikan. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini sampai sore hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan solusi alternatif bagi teman-teman semua yang mungkin sudah bosan dengan Microsoft Word atau Microsoft Office atau PPT dan lain sebagainya, PowerPoint dan lain sebagainya. Sudah bosan dengan itu, maka gantilah dengan aplikasi-aplikasi yang sudah teman-teman tawarkan tadi. Saya Abdul Muhyi Alawiyatullah sebagai moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardhah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada tadi Atta Halah sebagai moderator. Atullah Pak. Atullah. Nah, Atta Halilintar. Jadi gini, tadi itu si Alawi itu yang nyuruh ganti dari Office ya, saya nggak nyuruh loh. Ya, Alawi yang nyuruh ya. Kan saya tadi kan judulnya alternatif Pak, gitu kalau bosen aja, kalau nggak bosen mah nggak apa-apa. Ya. Yang nyuruh tadi si Alawi, saya sih nggak nyuruh. Tapi yang harus teman-teman ketahui, powernya Microsoft Office masih kuat. Nah, sebagai pengganti itu sebenarnya bisa mengganti dengan aplikasi yang sudah ada beredar banyak untuk alternatif pengganti itu. Yang tadi dipakai juga itu ada yang open source gratis ya. Kalau Office Microsoft Office itu kan berbayar. Apalagi 2016 2019 itu update-annya masih kenceng,
masih bisa kedetek. Langsung cepat tuh, langsung kedetek, langsung di-banned sama Microsoft. Terus juga ada aplikasi-aplikasi yang banyak fitur, terus juga udah bisa convert ke PDF, save as PDF, banyak fitur-fitur yang bagus. Dan ada juga yang tadi belum disebutin, di Libre juga ada tuh yang tidak dimiliki oleh Microsoft Office. Banyak. Ada juga aplikasi yang lain. Terus juga Libre atau apa tuh tadi? Itu ada untuk yang seperti PowerPoint-nya itu animasinya bagus-bagus. Gitu. Oke, karena udah jam 4, saya juga mau pulang. Bapak, maaf Pak. Apa? Kan ini teh masih 3 kelompok lagi ya Pak ya? Kalau lanjut hari Jumat boleh nggak Pak? Boleh. Teman-teman lanjut gimana? Jumat boleh. Maksudnya teman-teman malah tadi mungkin kemarin sempat ingin menawarkan Pak, bagaimana kalau seminggu 2 kali Pak? Maksudnya kalau misalnya hari Rabu materi, kemudian hari Jumatnya tugasnya aja Pak. Oke. Karena mengingat mengingat kalau 1 minggu sekali itu mungkin setelah liburan kita masih harus masuk gitu Pak. Karena masih banyak pertemuannya. Boleh. Bagaimana, nanti Pak? Dicepetin aja. Habis ini saya kasih apa? Ya. Boleh Pak. Oke. Baik. Sip, bagus itu. Biar cepat selesai ya. Betul Pak. Ini semester berapa sih? Semester 2 Pak. 12. Enggak Pak, semester 8 Pak. Semester 8, 9, 10 lulus, nikah lah ya. Insya Allah Pak. Kalau biasanya ada yang perempuan mau, tuh Pak, gitu. Saya habis lulus baru boleh nikahnya. Kalau orang tuanya nggak bilang gitu. Oke ya, sudah jam 4. Nanti kalau mau hari Jumat didiskusikan lagi di apa? WA grup. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Yo. Yo.